Menteri Nusron sebelumnya menyebut seluruh tanah rakyat milik negara. Nusron lantas mengklarifikasi pernyataan itu hanya bercanda. Klarifikasi dan permintaan maaf disampaikan Menteri ATR BPN Nusron Wahid di kantornya di Jakarta. Nusron mengaku ingin menjelaskan soal kebijakan pemerintah guna mengamankan tanah terlantar yang statusnya HGB dan HGU yang luasnya jutaan hektar. Kebijakan ini diklaim akan menyasar tanah rakyat atau tanah waris yang bersertifikat hak milik maupun hak pakai. Apakah pernyataan Nusron Wahid cuma guyonan atau tanda mentalitas otoriter? Siapa yang menjamin hak rakyat atas tanah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Dr. Rian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggi. Sebelumnya viral ya Dr. Rian pernyataan Menteri Nusron yang mengatakan bahwa Hmm, tanah dimiliki oleh negara. Menurut Anda, ya, apakah pernyataan itu tak pantas diucapkan oleh pejabat negara, Bung? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Kang Anggi, kalau kita lihat, ya, bercanda itu tentu ada eh, apa tempatnya dan juga tentu ada batas-batasnya, begitu ya. Jadi semua orang kan eh, apa namanya membutuhkan pada titik tertentu candaan, begitu ya, ketika memang konteks ya dan waktunya itu dan juga tentu saja batasan-batasan itu diperhatikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau dalam konteks pejabat publik gitu ya, ketika kemudian dia berbicara kepada publik ya tentang berbagai apa namanya rencana kebijakan maupun akan mengerjakan apa ke depan nanti, tentu saja itu tidak layak gitu ya untuk kemudian dia bercanda karena di situ dia sedang membahas satu persoalan pengaturan ya urusan-urusan masyarakat khususnya masalah tanah ini sehingga kemudian tadi kalau dikatakan bahkan sempat viral, ini kan tentu menjadi sebuah blunder. Kalau bahasa kita ini memang apa, layak untuk disatakan sebagai lancang, Kang Anggi. Itu saya kira sebagai pejabat publik tidak boleh apa main-main dengan kata-katanya tadi itu dan tentu ini jangan sampai kemudian terjadi lagi karena kan tetap yang nanti akan menjadi objek ya dari katakanlah kalau ada mudah mengatakan itu sebagai prank begitu ya maka sesungguhnya masyarakat ya publik itu sendiri kemudian tentu saja sangat-sangat dirugikan begitu itu saya kira Kang Anggi sebagai Ya. awal. Tidak pernah gitu ya, Bung Rian, kalau tadi guyonan, harusnya guyonannya tuh, saya akan bagikan jutaan hektar tanah oligarki untuk rakyat gratis. Harusnya begitu gitu ya, Bung Rian. Lantas, Ya, kalau guyonannya seperti itu pun juga sama, Kang Anggi tidak boleh. Kenapa? Karena kan tetap saja faktanya kan tidak apa sesuai begitu. Nah, artinya apa poinnya sebenarnya eh, orang manusiawi kalau kemudian dia bercanda tetapi sesuai konteks ya dan juga tentu batas-batasannya. Tapi ketika dia berbicara publik jangan sampai dia kemudian melakukan sesuatu candaan yang tadi sebenarnya itu adalah sesuatu yang justru bisa dikategorikan sebagai kebohongan yang harusnya kemudian itu dihindari apa dan tidak sekarang ini ada tren kadang-kadang yang penting nanti minta maaf cukup gitu kan. Nah, itu saya kira problem daripada banyak pejabat kita dalam komunikasi publik seperti itu, Kang Anggi. oke. Apakah pernyataan tersebut mencerminkan pola pikir penguasa yang cenderung otoriter dalam melihat relasi negara dengan rakyatnya, Bu? Ya, kalau dilihat dari relasi kuasa itu kita bisa melihat di situ seolah-olah kalau eh, em, pejabat itu melakukan guyonan tadi itu tidak serius, padahal harusnya kan dia serius. Ya, serius itu kan bukan berarti stres ya. Serius itu artinya sungguh-sungguh gitu ya untuk mengatur, mengurus rakyatnya. Mestinya itu yang kemudian dijalankan begitu kan. Nah, artinya apa? Ini sebenarnya menunjukkan arogansi kalau menurut saya gitu. Ya, bagaimana kemudian seharusnya pejabat publik yang harusnya melayani rakyat, ingat mereka itu digaji oleh rakyat, begitu ya. Harusnya mereka kemudian sadar betul ketika bicara, gitu. Yang kita khawatirkan, Kang Anggi, dia tidak sadar itu ketika bicara. Baru mungkin diingatkan oleh apa stafnya gitu, Pak. Itu kalau nanti begini, 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 udah saya cari alasan lah. Kemudian nanti itu candaan saya, begitu kan. Ini kan menunjukkan bahwa mereka ini pejabat-pejabat yang arogan tadi yang saya katakan bahwa seolah-olah minta maaf itu cukup gitu loh ya di luar negeri itu ketika melakukan satu kesalahan yang
kadang-kadang menurut ukuran kita mungkin tidak terlalu fatal. Ada kasus misalnya ada seorang menteri lah begitu karena terlambat begitu ya, itu sampai mundur, Kang Anggi, dalam konteks dia sebagai pejabat publik gitu kan. Nah, ini kan kita ini kadang-kadang jadi apa sangat-sangat memalukan begitu ya ketika kemudian hal yang sangat seserius itu ya, ini kan persoalan tadi ya, masalah tanah yang nanti akan bisa kehilangan apa kepemilikannya manakala kemudian tidak dilakukan pengelolaan, itu kan harus benar-benar disampaikan dengan tadi dengan jelas, dengan batasan-batasan yang tidak meragukan, dan tentu ujungnya adalah tidak merugikan kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi saya kira ini menunjukkan eh, apa pola pikir yang arogan, dan ya tadi ujungnya itu adalah memang tadi apa rezim yang justru semau gue alias otoriter begitu. Dan apakah ini juga mengindikasikan rendahnya keseriusan pejabat publik dalam mengelola isu sensitif yang pastinya juga menyangkut hak rakyat, Bung? Ya, kalau menurut saya kan kabinet ini sudah kita pernah bahas, itu adalah kabinet yang gemoy gitu ya, yang begitu ke apa namanya obesitas kalau saya sering mengatakan. Tetapi kemudian kalau itu katakanlah misalnya gitu diikuti dengan keseriusan gitu ya, pelayanan terhadap rakyat, oke lah mungkin orang akan masih memberi kesempatan gitu. Tetapi yang kita terjadi lihat ini sudah gemoy, terus kemudian banyak pernyataan-pernyataan dari para pejabat publik yang justru malah kemudian tidak sensi terhadap apa keadaan masyarakat yang ada sekarang, sehingga kemudian yang terjadi itu masyarakat alih-alih dilayani gitu ya, malah kemudian tadi apa diberikan apa sikap yang justru arogan ya, dan tidak mencerminkan tadi etika dia sebagai pejabat publik yang seharusnya itu kemudian justru melayani rakyat secara maksimal. Jadi sekali lagi ini saya kira indikasi yang sangat serius gitu ya daripada ketidak apa layakan mereka untuk menjadi pejabat yang seharusnya mengurus urusan-urusan rakyat. Saya kira itu, Kang Anggi. Ya, bahkan pejabat kali ini banyak juga melakukan blunder ya tadi Bung Rian yang sampaikan ada rekening diblokir, tanah diblokir, bahkan juga yang baru-baru ini menyamakan pajak dengan zakat dan wakaf. Lantas, menurut Anda, Dr. Rian, bagaimana masyarakat dapat memastikan agar tafsir keliru pejabat ini tidak dijadikan legitimasi kebijakan yang merugikan rakyat di kemudian hari? Ya, saya kira tugas besar kita di dalam konteks ketidak tadi ya layakan dan ketidakseriusan dari para pejabat publik itu adalah tidak henti-hentinya kita harus menyuarakan kontrol ya, melakukan koreksi gitu ya, sehingga nanti publik akan kemudian bisa menilai apakah sebenarnya mereka itu layak atau tidak. Kalau layak ya oke lah kalau mau dipertahankan misalnya gitu, tetapi kalau kemudian tidak layak ya harusnya kemudian segera kemudian apa namanya diganti alias di reshuffle. Itu yang pertama saya kira. Jadi jangan sampai kemudian pejabat-pejabat yang tidak memiliki kompetensi itu kemudian dipertahankan sementara mereka tiap hari akhirnya makan uang rakyat kan melalui gaji dan fasilitas yang kemudian dimiliki. Nah, di dalam konteks ini Islam memberikan saya kira panduan yang sangat komprehensif ya, bahwa ketika rekrutmen ya para pejabatnya termasuk pejabat-pejabat yang katakanlah apa sifatnya itu mengurusi urusan-urusan publik itu dengan eh, apa namanya kompetensi ya, dengan kemudian sikap amanah dan juga kemudian dengan profesionalitas begitu ya, dan harapannya adalah bahwa dia nanti akan benar-benar kemudian menjadi pelayan-pelayan rakyat. Kenapa? Karena kalau mereka dipilih kemudian digaji dengan uang rakyat ternyata menjadi justru pengkhianat-pengkhianat rakyat dalam arti tidak kompeten, mempermainkan rakyat gitu ya, dan melakukan berbagai tindakan-tindakan yang memang tidak apa layak begitu, ya kenapa mesti dipertahankan? Itu saya kira poinnya, dan dari sinilah kemudian saya kira kita harus lebih berhati-hati agar Pak Presiden juga jangan sampai kemudian membiarkan para tadi menterinya itu kemudian tadi berseliweran dengan pernyataan-pernyataan yang justru malah makin membuat citra apa, pemerintah sendiri di mata rakyat itu menjadi semakin tidak kredibel. Dan yang terakhir harus bersikap tegas, jangan kemudian
apa namanya dibiarkan dan apa namanya kalau saya kira sudah tidak bisa lagi dipertahankan ya tidak ada alasan untuk kemudian tidak menggantinya dan tentu mengganti orang tidak cukup ya harusnya kemudian ya tentu diikuti dengan tadi ya wacana dan juga pendekatan aturan-aturan yang sifatnya memang tadi benar-benar berpihak kepada rakyat. Jadi bukan aturan-aturan yang serba ngeprank gitu ya atau bahkan melakukan kezaliman-kezaliman seperti kasus apa kemarin blokir yang sangat-sangat kemudian zolim kepada rakyat di satu sisi dan akhirnya malah masyarakat itu kemudian dirugikan. Saya kira Jenderal Prabowo harus berani melakukan sikap tegas untuk mengganti orang-orang yang seperti ini dan yang kedua bagaimana kemudian ya menjadikan Islam ini dalam konteks aturan-aturan untuk melayani masyarakat termasuk pada konteks pertanahan ini. Saya kira itu, Kang Anggi. Baik, jasa sekolah dokternya untuk maparannya pada kabar petang kali ini. Terakhir pun pejabat di Pati itu saking membuat keputusannya terlalu luar biasa menaikkan pajak ratusan persen hingga akhirnya di demo warga. Jasa sekolah sekali lagi Bung Rian untuk maparannya pada Ya, kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Khilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.